Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat PPG yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, perkenalkan nama kami Anang Saiful, salah satu mahasiswa PPG kategori 2 LPTK Universitas Negeri Makassar. Alhamdulillah saat ini akan melaksanakan PPL di SMK Negeri 1 Bone. Bagaimana keseruan kita melaksanakan PPL? Yuk langsung saja kita masuk di kelas. Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, kembali bersama pada Jumat pada hari ini. Duduk siap, bang. Berdoa sebelum belajar. Doa dimulai. Doa selesai. Baik, sebelumnya silakan dengarkan nama dari semua. Ini Muhammad Reski. Ayo Pak. Kurniawan ya Pak. Ini Aprilia. Sebelum kita mulai pembelajaran pada pagi hari ini, sebagaimana kebiasaan kita, yaitu literasi Al-Quran. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وقالوا لن يدخل الجنة إلا من كان هدى أو نصارى تلك أمانيهم قل هاتوا برهانكم إن كنتم صادقين ولله المشرق والمغرب فأينما تولوا فثم وجه الله إن الله واسع عليم صدق الله. Baik, anak semua, bagaimana kabarnya hari ini? Kemarin yang sakit, ini saya sudah sehat, hadir, yang ada di bawah. Jadi pertemuan sebelumnya kita sudah membahas materi terkait dengan kas kecil. Ya. Masih ingat nggak ada berapa sistem pencatatan dana kas kecil? Dua. Apa saja? Ya. Ada dua, sistem dana tetap dan sistem dana tidak tetap. Pada saat pembentukan, ya, kira-kira seperti apa jurnalnya? Mungkin ya. Pada sistem dana tetap, penjurnalan pada tahap pembentukan yaitu kas kecil debit dan akun kas kredit. Ya, betul. Ya. Adapun tujuan pembelajaran yang akan kita pelajari pada pertemuan kali ini, jadi kita akan ada beberapa pertemuan membahas ini. Ya, yang pertama adalah mendeskripsikan pengertian kas. Kemudian yang kedua, mampu mengidentifikasi atau menjelaskan karakteristik daripada kas. Kemudian yang terakhir adalah bagaimana melakukan pencatatan di dalam jurnal penerimaan dan pengeluaran kas. Adapun materi pembelajaran yang akan kita bahas pada video pembelajaran kali ini adalah yang pertama pengertian kas, yang kedua pengendalian internal terhadap kas, yang ketiga cek sebagai alat pembayaran, yang keempat dokumen transaksi kas, dan yang kelima adalah pencatatan transaksi kas. Untuk yang pertama, pengertian kas. Sahabat semua, setiap perusahaan memiliki kas yang digunakan untuk membiayai kegiatan operasional sebuah perusahaan. Adapun yang tidak termasuk dalam kas adalah sebagai berikut. Yang pertama, deposito berjangka. Karena tidak dapat diuangkan setiap saat, tetapi baru bisa diuangkan apabila sudah tiba saat jatuh temponya. Kemudian yang kedua adalah cek kosong, karena cek yang dikeluarkan oleh perusahaan tidak dapat diuangkan ke bank, berhubung dananya di bank sudah habis. Sahabat sekalian, materi selanjutnya yaitu dokumen transaksi kas. Yang pertama, dokumen penerimaan kas. Penerimaan kas umumnya berasal dari transaksi penjualan tunai dan penerimaan utang piutang dari debitur. Adapun dokumen terkait antara lain, yang pertama bukti kas masuk
yang dibuat sendiri oleh perusahaan. Dari video pembelajaran yang sudah ditayangkan tadi itu ada materi yang terkait dengan sumber penerimaan kas. Tadi ada yang disampaikan terkait sumber penerimaan kas. Nah, menurut Anda semua dari video pembelajaran tadi, sumber dari penerimaan kas itu biasanya dari transaksi apa saja? Ada yang bisa? Oke, silakan angkat tangan, Pak. Katakan siapa? Dari sini, oke. Adapun sumber penerimaan kas yaitu pertama penjualan tunai atas barang dagang dan pelunasan piutang dan debitur. Ya, terima kasih. Beri dulu aplaus untuk teman-teman. Ya, masih ada ya? Oke, masih ada. Oke. Sumber penerimaan kas ada 5, yaitu penjualan tunai atas barang dagangan, pelunasan piutang dan debitur, pengambilan utang pada pihak kreditor, penambahan modal dari pemilik, dan penjualan saham baru kepada pemegang saham. Terima kasih, beri aplaus untuk temannya. Ya, itu tadi. Kemudian cara melakukan pencatatan transaksi-transaksi tersebut di dalam jurnal. Nah, ini ada contoh transaksinya. Diketahui bahwa saldo kas PD Melati tanggal 1 Maret 2017. Ya, jadi pada kolom tanggal kita isi tanggal 1 Maret. Ya. Setelah itu nomor buktinya BKK 501 karena dia mengeluarkan kas. Jadi kolom kredit hanya ada satu, yaitu akun kas. Yang debit adalah beban gaji. Jadi isi, paham sampai di sini. Saya minta bantuan temannya untuk membagikan LKPD-nya. Ya, satu orang bagikan kelompok sebelah kiri, satu di tengah dan satu yang kanan. Bapak akan membagi kalian dalam beberapa kelompok. Ya. 8. 2, 3, 4, 5, 6. Kelompok 1 bergeser ke sana. Yang 1, kelompok 2, kelompok 3. Oke, bergeser. 4, 8. Oke, silakan. Ada praktikum 1. Jadi di situ sudah disajikan beberapa transaksi pengeluaran dan juga penerimaan kas. Ya. Silakan. Jadi nanti setelah kita kalian berdiskusi itu, Bapak akan tunjuk satu kelompok bahas pengeluaran kasnya, dan kelompok yang lain silakan menanggapi jika ada hal-hal yang perlu dikoreksi atau tidak sesuai dengan jawaban kelompoknya. Kita bahas transaksi jurnal penerimaan kas. Saya persilakan kelompok 6. Baiklah, terima kasih atas kesempatan yang telah diberikan. Pada tanggal 4 November, penerimaan cek Danamon nomor B0046544 dari PDI Sakti untuk pelunasan faktur nomor PD 211 seharga 6 juta dengan duplikasi nomor BKM 501. Ada jurnalnya, yaitu yang pertama pada tanggal 4 November dengan nomor bukti BKM 501 diterima dari PD Jaya Sakti dengan mendebet akun cash sebesar 6 juta dan kredit akun piutang sebesar 6 juta. Ya, bagaimana tanggapannya kelompok lain? Baik, betul ya. Di
diterima dari toko sumber makmur dengan mendebit akun cash sebesar 11.100.000 dan mengkredit akun piutang sebesar 11.100.000. Ada jawaban yang berbeda dari kelompok 8. Jawabannya apa? Menurut diskusi dari kelompok kami, pada transaksi jurnal penerimaan kas tanggal 20, di situ kita menggunakan keterangan tunai. Di sini memang tertera dengan transaksi penerimaan tunai, tapi kita kembali lagi untuk pelunasan faktur. Setiap pelunasan kita masukkan ke dalam kredit bagian piutang dan debit bagian kas. Jadi, ya, jawaban yang tepat adalah debit gas dan kredit. Tidak apa-apa ya? Oke, aplaus untuk kita lanjut. Itulah tadi hasil diskusi dan jawaban dari kelompok kami. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Aplaus dulu untuk kelompok 6. Iya. Baik, Anda semua, terima kasih. Demikian hasil diskusi kita pada kesempatan kali ini. Ya, silahkan buka yang kabinetnya. Ini tugas individu, jadi tetap di tempat untuk melaksanakan mencatat tugas individunya. Ya, soal latihan yang ada di halaman 17, latihan individu. Terima kasih teman semua. Silakan cukup waktu untuk pengerjaan soal individunya. Silakan dikumpulkan kembali LKPD-nya. Sebelum kita menutup pembelajaran pada hari ini, siapa yang bisa menyimpulkan apa yang sudah kita pelajari pada hari ini? Iya, silakan. Baiklah, terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada saya. Hari ini kita menerima materi yaitu pengelolaan dana kas perusahaan di bank. Kas adalah alat pembayaran yang siap dan bebas dipergunakan untuk membiayai kegiatan umum perusahaan. Kas dapat berupa uang tunai atau simpanan pada bank yang dapat segera dan diterima sebagai alat pembayaran sebesar-besarnya. Baik, hanya itu yang dapat saya sampaikan. Terima kasih atas kesempatannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Beri aplaus dulu untuk temannya. Ya. Ada pencatatan perusahaan beda dengan pencatatan yang ada di bank, sehingga terjadi selisih. Adapun penyebab dari selisih kenapa bisa terjadi perbedaan pencatatan kas di perusahaan dengan bank akan kita pelajari pada materi selanjutnya. Jadi jangan lagi banyak waktu kalian gunakan untuk bermain handphone, game dan lain sebagainya. Yang harap untuk dikurangi. Bijaklah dalam bermedia sosial dan lain sebagainya. Terima kasih Anda semua. Mohon maaf atas segala kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.